Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nama saya Raffi Muhammad Alaudi dengan NPM 190634890 dari kelompok 6 Geostroke. Kali ini saya ingin membahas bagaimana membuat stereografis sesar pada stereonet. Dari data yang diminta dengan nilai strike dan dB itu 270 derajat dan 45 derajat serta nilai pitch itu 60 derajat naik. Pertama-tama kita cari nilai strike-nya dulu pada stereonet. Oh ya, sebelumnya kita harus sudah overlay kalkir terhadap pada stereonet WoofNet ini, dan setelah sudah dibikin lingkaran langsung barulah kita menghitungnya. Oke, nilai 270 derajat kita hitung dari north menuju ke arah east, dan di sini ya 270. Setelah kita tentukan titik strike-nya, kita arahkan titik strike yang sudah kita buat ke arah pusat north stereonet. Setelah itu kita hitung dip sebesar 45 derajat dari primitif circle menuju ke lingkaran pusat. Pakai di sini. Setelah itu kita bikin busur bidang seperti ini. Setelah itu pitch-nya itu 60 derajat, kita hitung dari sini, dari dari arah utara north ini ya, north stereonet sebesar 60 derajat, dan kira-kira di sini titik pitch-nya. Kemudian karena yang diminta itu adalah naik, kalau naik itu berarti kita buat tanda panah yang menuju arah pusat lingkaran, yang memiliki arah menuju pusat lingkaran. Tapi apabila turun, maka panahnya itu arahnya itu akan menjauhi pusat lingkaran. Setelah itu dari titik pitch ini kita tambahkan 90 derajat ke arah ke bawah dan kita tandai sebagai sigma 2. Nah, setelah itu untuk mencari kedua sigma lainnya, kita arahkan sigma 2 ke garis ekuator terdekat. Nah, dari sigma 2 ini kita tambahkan 90 derajat ke arah kiri, kemudian kita bikin bidang proyeksi dari sigma 2 tersebut. Saya bikinnya garis putus-putus supaya dia menandakan kalau dia ini merupakan busur dari sigma 2. Nah, setelah itu dan pastikan kalau busur yang sudah dibuat ini berpotongan dengan titik pitch yang tadi saya bikin. Kemudian dari titik pitch kita tambahkan 45 derajat ke atas dan ke bawah. Saya 45 derajat ke atas dan ke bawah karena atas ini cuma sampai 40 derajat, maka saya teruskan sampai ke bawah di sini sigmanya. Jadi satu di sini dan satu di sini. Kemudian bagaimana kita menandakan sigma 3-nya? Sigma 3-nya itu saya letakkan di sini sebab sigma 3 itu sebab kalau kita ingin menentukan di mana sigma 3 itu berada, kita tinggal melihat arah tanda panah yang sudah kita buat tadi. Arah tanda panah ini menunjukkan kalau kalau dia ini menuju pusat lingkaran, berarti sigma 3-nya itu ada di sini. Kemudian sisanya itu di sini berarti sigma 1. Oke, setelah itu karena sigma yang sudah terbentuk, dari masing-masing sigma saya bikin garis hubung seperti ini ya. Sigma satunya saya arahkan ke garis ekuator, kemudian saya bikin garis hubung ya dari pusat lingkaran melalui sigma 1 sampai ke primitive circle. Lakukan hal tersebut untuk kedua sigma lainnya. Setelah itu arahkan kembali stereonet kalkir terhadap north stereonet. Nah, setelah itu kita tinggal hitung pitch dan plunge-nya. Kita tinggal hitung trend dan plunge-nya, sorry. Dari nilai trend kita sama saja dalam mencari nilai strike. Tanda panahnya menunjukkan ke sini sebagai ini merupakan nilai trend dari sigma 2 yang sebesar north 68 derajat east, dan ini sigma 3 north 262 derajat east. Kemudian sigma satunya di sini sebagai north, nilainya itu north 159 derajat east. Kemudian untuk cari nilai plus-nya, ini saya ambil contoh, putarlah putar sigma sejajar dengan north stereonet. Kemudian kita hitung dari north stereonet ini
berapa sigma yang terbentuk dari North Steroid ini. Dan bisa kita lihat bahwa sigma 2 ini memiliki nilai sebesar 22 derajat. Ya, untuk melakukan langkah yang tadi saya sebutkan untuk mencari plunge pada sigma yang lain. Ya, terima kasih, dan itulah penjelasan saya mengenai bagaimana membuat stereograf sesar dari data yang diminta pada StereoNet. Terima kasih. Ya, untuk yang case kedua, saya ingin membuat stereografis sesar ya, sesar khususnya sesar strike slip, karena data yang diminta adalah North 278 derajat dengan nilai dipnya 85 derajat, pitch 10 derajat, West dextral. Dextral ini menunjukkan kalau dia ini merupakan sesar strike slip. Nah, langsung saja kita buat proyeksi bidang. Pertama-tama kita buat proyeksi bidang atau lingkaran besar yang telah di overlay pada StereoNet Wolf. Kemudian kita cari nilai strike-nya. Strike-nya itu adalah 278. Nilai 278 itu kira-kira ada di sekitar sini. Dan setelah itu, sama seperti yang sebelumnya, kita arahkan kembali titik strike pada North WolfNet. Dan setelah itu kita cari nilai dipnya sebesar 85 derajat. Berarti di sekitar sini. Kemudian kita bikin busurnya seperti ini ya. Nah, setelah itu, kita juga hitung nilai pitch-nya itu sepanjang busur ini dari arah utara WolfNet sebesar 10 derajat, yaitu di sini. Nah, setelah itu kita setelah pitch sudah ketemu, kita tambahkan 90 derajat ke arah bawah, kemudian tandai sebagai sigma 2. Nah, setelah itu kita arahkan sigma 2 kepada bidang ekuator terdekat di sini ya. Kemudian sama seperti tadi, tambahkan 90 derajat ke arah kiri, lalu sebagai proyeksi, lalu buat bidang proyeksi dari sigma 2 dengan garis putus-putus juga. Kemudian juga bidangnya ini juga tepat berpotongan dengan nilai titik pitch tadi. Sama juga seperti tadi, tambahkan 45 derajat ke atas dan ke bawah, kemudian tandai kedua titik sebagai sigma. Nah, di sini karena yang diminta itu merupakan dextral, pergerakan semua sesar itu adalah dextral. Dextral itu berarti dia menganan, maka sigma yang berada di sebelah kanan itu tandai sebagai sigma 1. Nah, di sini saya tandai sigma yang ada di sini sebagai sigma 1 dan sigma yang di sini adalah sigma 3. Sehingga kalau misalkan nanti kita arahkan kembali strike-nya pada arah utara WolfNet, maka akan terlihat bahwa pergerakan ini tuh cenderung menganan, sehingga sudah saya tandakan panahnya. Kemudian sama untuk mencari nilai trend dan plunge-nya, kita arahkan kembali juga, kita arahkan sigma-sigmanya ini ke bidang ekuator, kemudian bikin garis antara sigma terhadap primitive circle. Setelah itu kita tinggal mencari nilai dari masing-masing trennya. Dan di sini sigma 1 ini nilai trennya itu N323 derajat east, dan nilai plus dari si sigma 1-nya ini kita arahkan sigma 1-nya ini ke arah utara StereoNet WolfNet, dan terlihat bahwa nilainya itu 3 derajat. Ya, seperti itulah penjelasan mengenai pembuatan stereograf sesar dextral. Terima kasih. Ya, dan ini merupakan bidang 3D dari kedua sesar yang diminta ya. Dan ini merupakan sesar yang pertama dari soal yang pertama, dan terlihat bahwa sesar ini merupakan sesar deep sleep, di mana hanging wall ini bergerak relatif naik ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat bidang 3D ini adalah kita tentukan dulu
Kita buat arah mata anginnya di sini. Kemudian dari perhitungan yang diminta adalah north 270 derajat. Ini merupakan nilai strike-nya, sehingga nilai bentuknya itu arahnya segini ya, seperti ini. Kemudian kita buat bidang yang sejajar dengan yang arahnya ini sejajar seperti ini, strike yang sudah dibentuk seperti ini ya. Nah, kemudian dari dip-nya itu sebesar 45 derajat, kita hitung menggunakan busur ya. Kita hitung menggunakan busur sebesar dip itu kita hitung sebesar 45 derajat, dan 45 derajat itu kira-kira arahnya ke sini nih, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita ingin mencari garis-garis atau nilai rate-nya. Nah, di sini saya sih hitungnya dari sini ya, dari poin yang titik yang sudah saya buat di sini sebagai titik origin pada busurnya. Kemudian dari data yang diminta pitch-nya itu sebesar 60 derajat, sebesar 60 derajat. Nah, perlu diketahui saya menggunakan arah mata anginnya itu menggantinya dengan ini merupakan south ya, ini south dan west. Saya tidak menggunakan north, sehingga dihitungnya itu 60 derajat dari bawah. Itu di sekitar sini. Berarti arahnya ke sini, arah dari garis-garisnya. Dan kemudian saya buat bidang lainnya seperti ini. Perlu diperhatikan juga bahwa bidang yang dibuat ini juga harus sejajar dengan bidang yang sebelum saya buat, sehingga jadilah seperti ini. Kemudian apabila kita ukur kita mencari data pada diagram Ricard dari data yang sudah tersedia ini, di itu 45 dengan nilai pitch 60 derajat, maka bisa disimpulkan bahwa nama sesar ini merupakan left thrust slip fault atau left lever slip fault. Kemudian yang kedua merupakan sesar sesar strike slip ya, yang diminta ini dextral, yang berarti menganan. Kemudian sama juga seperti tadi, kita buat arah mata anginan dulu, dan sudut yang terbentuk ini 8 derajat 278 derajat seperti ini ya. Dan arahnya itu juga harus sama seperti garis yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian nilai dp juga di sini sebesar 85 derajat, dan nilai rate-nya itu 10 derajat ke arah sini. Ya, seperti ini. Arahkan busurnya ini pada bidang footwall sebesar, kemudian kita ukur sudut 10 derajat untuk mencari nilai rate-nya atau garis-garisnya, dan di sini 10 derajat dan arahnya ke sana. Setelah itu kita bikin bidang mulai seperti ini. Kemudian kita tandai arah pergerakannya, dan kita bisa melihat bahwa bidang ini bergerak seperti ini ya, seperti jalur kereta kalau kita analogikan. Kemudian saat kita ukur data yang telah disediakan pada diagram Ricard, kita bisa mendapatkan nama sesar itu sesar reverse right slip fault dan atau right slip fault. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya bagaimana membuat bidang 3D dari data sesar yang tersedia. Terima kasih.